Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita berjumpa lagi pada minggu kuliah minggu ke-10 teknologi pengelolaan lingkungan berkelanjutan dengan temanya pemetaan secara manual dan digital berdasarkan penilaian kesesuaian lahan. Adapun capaian pembelajaran pada umum kita adalah diharapkan mahasiswa D1, D3, D4 dan S2 itu mampu memahami dan menerapkan ilmu pemetaan lahan secara manual dan digital untuk tanaman tertentu pada lahan pertanian. Dan pembelajaran khusus kita tujuannya adalah agar mahasiswa itu nanti mampu menjelaskan proses cara kerja pemetaan lahannya baik secara manual dan juga secara digital menggunakan software di komputer. Kita membuat pelajaran ini dengan kurikulum OB, yaitu Outcome Based Education, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa di lapangan. Ini adalah lahan yang kita pergi ke lapangan, berjalan dengan sama mahasiswa, kemudian kita amati, oh ini adalah tanaman talas. Lalu timbul pemikiran kita, kesesuaian lahan talas sekarang ini menguntungkan tidak bagi petani? Dari sudut pandang ilmu kesesuaian lahannya yang ditemui oleh FAO dengan memanfaatkan data iklim, curah hujan, suhu, fisika, kimia tanah, dan juga morfologi lahan, maka kan kita bertanya, dia itu posisinya S1, S2, S3 atau N. Kalau S1 pasti menguntungkan, S2 agak menguntungkan, S3 kurang menguntungkan, dan N tidak menguntungkan sama sekali. Inilah akan kita coba nilai dengan melakukan pengamatan di lapangan. Selanjutnya kita pergi ke lahan, lalu kita gunakan 3 alat, yaitu 3-in-1 soil tester, kemudian soil pH dan kadar air, kemudian juga mengukur suhu. Ini suhunya untuk mengukur iklim. Itulah kita lakukan pengecekan di lapangan. Kemudian sifat kimianya kita ambil juga data sekunder. Kemudian kita dapat menentukan bahwa dari well fertility-nya ini menunjukkan DIL tapi mendekati kepada liter kurang subur. Berarti ini KTK-nya ini pada S2-nya ini S2. Kemudian pH-nya juga mendekati 6 itu berarti S1. Kemudian suhunya 27. 27 itu kisaran juga S1 dari terung. Kemudian itulah akan kita amati. Ini adalah tingkat toksisitasnya. Kita ukur dari electric conductivity. Dan itu ada 14 dikali 10, 140 ms per cm. Kemudian kita coba dengan ppm berapa. ppm tertulis 1 berarti kali 10 ppm. Tingkat 10 ya 10. Kemudian dengan alatnya ini seperti tester kita dapatkan pH nya sekarang di sini adalah juga 6,5 kurang lebih. Dengan kadar air juga lebih dari 8, artinya 80% basah, wet. Dengan kondisi suhunya, kita baca suhunya sekarang di sini 27,1 derajat Celcius. Nanti dari data ini akan kita cocokkan kemanakah dia itu pisahnya. Cocok S berapa tanaman yang ada di sini terhadap baik itu tanaman yang ada di sini semuanya, mulai dari tomat, kacang panjang, kedele, kemudian ada juga jagung. Itulah yang akan kita nilai nanti kesesuaian lahannya, aktual dan potensialnya. Selanjutnya dari hasil buku lapangan itu kita cocokkan di dalam buku panduan kebutuhan dari tanaman talas dan juga data yang terdapat di lapangan kita cocokkan. Maka itulah nanti akan menghasilkan. Seperti sini kita dapatkan bahwa talas ini potensi aktual misalnya S2 dan potensial nanti bisa menjadi S1. Kecil 5% S1.
Kemudian singkapan juga tidak ada, S1. Maka dari ini, udah mati kan tuh, 1 menit? Belum. Nah, mati kan? Tidak usah. Nah, itu kan lagi. Maka dari sini dapat kita buat kesimpulan. Apa kesimpulannya, Laras? Kesesuaian aktual untuk jagung di sini sekarang? S3. Ya, aktualnya adalah S3. kesesuaian aktual S3. 3. Karena ini apa faktornya pembatasnya adalah curah hujannya hujan. lebih dari 1.600 mm per tahun. Potensialnya apa? Potensialnya S1. bisa S1 tapi biayanya mahal. Kenapa? Nggak bisa S1 tetap ini suhu. S2 cuma. Kenapa? Ini kita jadikan nanti jagung. Begitupun talas. Talas ini bagus. Walaupun pemanasan global sekarang terjadi, namun talas ini sangat adaptif dan sangat tahan terhadap pemanasan global dia, perubahan iklim. Dia tetap menjadi S1 juga. 25 sampai 30 derajat Celcius. Curah hujan walaupun meningkat dia oke. Berarti talas lah yang paling bagus sebetulnya dikembangkan di Kabupaten 50 kota ini ya. Begitu kedelai. Kedelai itu dulu dari suhunya masuk S1, tapi saat sudah panas global sekarang ini telah berubah dia menjadi S3, kurang sesuai lagi sekarang. Jadi kalau bertanam kedelai itu tidak akan banyak menguntungkan lagi. Karena faktor iklim, walaupun pupuk tidak bisa merubah suhu. Nah, suhu ini bisa kita rubah dengan membuat rumah kaca atau rumah plastik. Dan itu biaya sangat besar bila dikalkulasikan, nanti dari hasil penjualan akan merugi juga bagi petani. Kita coba juga membandingkan dengan kedelai yang ada di lapangan yang kita tanam. Jadi ini tumbuhkan buahnya. Ini kita masukkan data pengukur tadi, ternyata kedelai ini dari segi suhu dan curah hujannya dia itu masuk kepada S3 di lahan, itu kurang menguntungkan bagi petani. Nah, ini adalah kesesuaian lahan dari kubis, di mana dampak perubahan iklim di Kabupaten 50 kota tanggal 2 Mei 2020 kita mengukur suhunya di kebun percobaan petani pagi jam 9, 270 derajat Celcius, siangnya 2 sore jam 3.30. Sedangkan data dari BMKG 50 tahun terakhir ini mereka hanya menulis 20,3 sampai 22,8. Kenapa terjadi perbedaan sangat jauh? Karena alatnya itu ditaruh di dalam rumah alat. Maka sedangkan kita mengukurnya ini langsung di lapangan waktu panas-panas. Maka saat ini jauh sekali peningkatan suhu. Ini adalah bukti bahwa dampak perubahan iklim itu telah merubah kubis itu yang dulu itu bisa S1, sekarang karena berubah suhu menjadi S2 dia. Begitupun curah hujannya jadi S3, walaupun yang lain itu menjadi S1. Kesimpulannya adalah antara S2 dan S3 kubisnya ada di Kabupaten 50 kota ini. Nah, ini saatnya kita masuk kepada pemetaan secara digital menggunakan metode geokimia fisika untuk menentukan kesesuaian lahan. Di sini kita menggunakan software yang namanya Surfer. Super ini dibuat dari data digital yang ada di Google Earth, kemudian topografi, kita digit data, kemudian lahir peta 3 dimensi seperti yang kita lihat sekarang ini. Dari peta 3 dimensi ini, kita mengambil sebuah kawasan, itu Kabupaten 50 Kota atau DAS. Nah, kita nampak di sini ada Gunung Sagu, ada Kabupaten Kodiapekumbu, dan ada lahan-lahan yang berbentuk bukit, gunung, dan curam ataupun lembah. Dan di sini dapat kita putar ke kiri, ke kanan, kita perbesar sudut pandangnya, dan inilah penampilannya nanti. Jadi lahan yang luas kabupaten yang jutaan hektar ini bisa kita masuk dalam komputer. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk kubis contohnya di sini, kubis itu ternyata kuning semuanya. Kuning itu adalah menandakan S3 kurang sesuai. Artinya tadi sudah kita tengok peta di lapangan secara manual bahwa tumbuh dia tapi tidak berbuah. Artinya apa? Bila ditanam oleh petani S3 ini maka dia akan rugi, tidak menguntungkan.
Selanjutnya untuk pemetaan digital ini, maka software yang harus kita install di laptop kita itu ada pertama Google Earth. Karena Google Earth ini kan kita gunakan nanti untuk mengambil data topografi langsung yang ada di online. Maka kita proses, kita digit, setelah kita digit kita masukkan nanti ke dalam visual digital, apa namanya itu, visualizer digital, maka akan jadi koordinat titik-titik itu, nanti kita masuk ke TC converter, kita robah, kemudian dari itu robah ditransfer lagi ke X server, baru robah menjadi 3 dimensi nanti.
Software berikutnya kita install adalah Surfer 11. Dan ini digunakan nanti untuk mengolah data koordinat-koordinat yang jumlahnya ribuan titik tambah dengan ketinggian tempat nanti. Peta kontur atau peta topografi dirubah nanti menjadi peta 3 dimensi. Dan di sini juga nanti akan kita masukkan sifat fisika, kimia, dan iklim. Dan kita petakan lagi. Kemudian di sini kita proses hingga mendapatkan kesesuaian lahannya nanti S1, S2, S3 untuk 100 macam tanaman tertentu. Seperti yang telah kita tengokkan tadi di awal.
Nah, ini selanjutnya kita akan install software yang ketiga, itu adalah TCA Converter, di mana ini merupakan software yang gratis. Kemudian dari data digit-digit yang kita ambil dari Google Earth tadi akan kita convert, dia itu merupakan peta, kita convert dia itu menjadi dari bentuk peta yang berupa angka-angka. Dari angka-angkanya inilah nanti kelahir koordinat X, koordinat Y, kemudian Z-nya itulah ketinggian tempat. Itulah nanti yang jumlah sampai ribuan, puluhan ribu titik akan digabungkan oleh surfer. Surfer akan mengolah dia, diolah di surfer menjadi garis-garis yang saling bersambungan, ketinggian mana yang sama, maka terbentuk nanti peta 2 dimensi kontur dan peta 3 dimensi wireframe maupun juga bentuk surface. Kemudian ini adalah software online, harus berhubung dengan internet, GPS Visualizer. Kita buka ini di Google, kemudian kita klik. Dari sini nanti apabila TCA Converter tidak bisa mengonversi dari peta menjadi angka-angka, maka kita gunakanlah data dari digitasi yang dilakukan di Google Earth itu input ke GPS Visualizer ini. Dari GPS Visualizer inilah nanti kita rubahlah angka-angkanya itu dalam peta itu menjadi angka-angka. Dari angka-angka inilah nanti dari data visualizer ini baru dibuka lagi nanti dengan TCA Converter. Baru terbaca. Kita simpan dalam bentuk Excel, dan Excel-nya itu nantilah yang akan kita simpan lagi, dan data Excel itu yang kita masukkan ke server. Excel ini berguna adalah nanti dari data yang telah kita dapatkan dari GPS Visualizer dengan TCA Converter, maka nanti akan kita simpan dalam bentuk CSV. Data CSV itu nanti kita buka di Excel ini. Di Excel ini nanti kita simpan lagi dalam bentuk Excel sebenarnya. Baru data titik-titik angka itulah nanti yang akan kita olah di server sehingga membentuk sebuah koordinat berbasis peta. Nah, inilah dia prosesnya. Dan peta ini diulang-ulang sehingga terkumpul nanti menjadi ribuan data. Ribuan data itu membentuk sebuah kawasan das atau kabupaten. Seperti yang kita tengokkan ini. Nah, inilah kita open peta 3 dimensi kubis, keseluruhan kubis yang kita buat dengan server, dan kita buka. Nah, inilah munculnya. Jadi dari peta ini yang sudah jadi inilah yang akan kita olah. Kita bisa lihat daerah mana saja di kabupaten ini yang dia itu memiliki titik-titik di mana dia itu ada koordinatnya, dan juga kita rubah bisa bentuk sudut pandang mana yang indah menurut kita, maka itu yang kita tampilkan. Jadi dari sudah terbentuk peta ini, maka kabupaten manapun bisa kita lihat dia itu berada pada keseluruhan di mana. Bisa 1 kah, S2 kah, S3 atau N.
Ini selanjutnya bagaimana cara kerja Google Earth itu mendigit kontur peta. Kita buka Google Earth, kemudian setelah kita buka, kemudian kita pilihlah garis ini, digit kontur, kemudian dari kontur itu, kemudian kita digit sebanyak dengan cara zigzag atau bagaimana. Setelah muncul semuanya nanti, kita simpan dalam bentuk peta, simpan itu dalam file dia itu ada filenya KLM dan KLZ, kita pilih bentuk KLM. Kemudian setelah simpan itu, dah, setelah simpan itu selesai, kita tutup. Selanjutnya, bagaimana cara kerja GPS Visualizer software itu mengolah data digit Google Earth. Kita buka data dari KMZ tadi, KMN, KML yang disimpan oleh dalam bentuk Google Earth. Kemudian kita buka web online. Ini online nih, tidak bisa GPS Visualizer. Kemudian kita pilih, kita pilih data itu, kita otomatis jadi mengolah sendiri ya. Kemudian baru kita download. Setelah kita download, simpan dalam bentuk data itu. Setelah kita simpan, maka dah jadi selesai itu. Kemudian baru nanti kita buka dengan menggunakan TCX Converter agar angka-angka dari GPS data dalam bentuk GPS visualizer ini bisa dibaca
tentu dibuka dengan TCX converter. Titik-titik koordinat tadi dan ketinggian tempat. Beginilah TCX software converter bekerja. Dari data yang telah diolah oleh GPS visualizer, data itu nanti kita inputkan ke TCX converter. Setelah itu dia akan proses, maka akan muncullah nanti data-data itu dalam bentuk koordinat X, koordinat Y, kemudian juga ada dalam bentuk dalam bentuk koordinat. Koordinat ini nanti akan kita simpan dalam bentuk CSV. CSV ini agar kita buka di Excel. Saat kita buka di Excel nanti akan ada kita robah posisi koordinatnya. Kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana cara kerja Micro Excel mengolah data TCX converter. Dari data TCX converter tadi yang telah kita simpan itu dalam bentuk CSV, lalu dibuka lagi dengan Excel. Dengan Excel ini tadi kita buka, maka di Excel ini kita merubah, mendelete yang tidak perlu, yang perlu ambil koordinat X, Y. Itu kita putarkan letaknya, kemudian Z yang ketinggian tempat itu yang kita ambil. Kemudian kita simpan. Nah, setelah kita simpan dalam bentuk Excel, bukan CSV, Excel 97 ataupun Excel terbaru. Oke.
Selanjutnya cara kerja Super 11 software dari Golden Software, Colorado, Amerika Serikat mengolah data Excel tersebut. Dari data Excel ini kita buka lagi apanya yang namanya Super 11, kemudian kita input data Excel tersebut, kemudian kita buka datanya, kemudian grid itu kita data analisisnya itu kemudian kita pilih kering itu diproses, setelah diproses data set jadilah dalam bentuk nanti grid. Setelah bentuk grid itu maka kita buka lagi satu yang namanya peta 3 dimensi untuk serupa, kemudian kita olah, maka muncul nanti peta 3 dimensinya seperti ini ya.